Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya untuk daftar monetisasi, yang dimana ketika kita daftar monetisasi, di situ ada beberapa persyaratan yang mesti kita penuhin, misalkan seperti kayak perlu ngumpulin 1000 subscriber, 4000 jam tayang, ataupun 10 juta views. Nah, di video kali ini saya akan kasih tips nih kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya supaya channel kita itu bisa lebih cepat untuk dapatin 1000 subscriber, ataupun 4000 jam tayang tadi. Dan tips kali ini itu saya bagikan itu berdasarkan pengalaman saya selama mengembangkan channel YouTube dan juga dari beberapa pengalaman teman-teman YouTuber lain yang pernah saya baca-baca entah itu di grup Facebook, Discord, dan tempat-tempat lainnya. Oke, tips pertama, tema konten harus konsisten. Nah, seperti yang pernah kita pelajarin di chapter sebelumnya, jadi algoritma YouTube itu kan bekerja berdasarkan minat dan kebiasaan penonton. Artinya, penonton itu sukanya apa, maka video itulah yang nantinya akan direkomendasikan kepada mereka. Jadi, kalau misalkan konten teman-teman temanya konsisten, misalkan nih teman-teman mungkin bahas seputar mancing nih, maka video kalian tadi itu akan direkomendasikan YouTube ke penonton yang suka mancing juga. Kalau misalkan penonton tadi suka dengan video kita, otomatis kan mereka pasti bakalan buka channel kita untuk lihat video yang lainnya. Tapi kalau misalkan tema kalian itu campur-campur, jadi selain video mancing, ada juga video gaming, ada video perbengkelan, ada video masak, dan lain sebagainya, otomatis kan si penonton tadi bakalan bingung nih, dan mungkin mereka juga bakalan agak susah cari video yang mau mereka tonton. Dan akibatnya, bisa jadi penonton tadi itu bakalan kabur, dan paling parah lagi mereka nggak jadi subscribe ke channel kita. Dan dampaknya tentu saja adalah channel kalian bakalan lebih sulit untuk ngumpulin subscriber dan juga views. Terus dari sisi algoritma, konten campur-campur juga kurang bagus karena channel kalian nanti juga bakalan lebih susah untuk dapat rekomendasi dari YouTube-nya. Tips yang kedua, utamakan kualitas konten. Kualitas konten di sini tidak melulu soal editing ya. Jadi sebenarnya pakai editan sederhana pun, konten kita juga bisa dikatakan berkualitas. Asalkan kalian nanti bisa mengemas konten tersebut itu dengan baik. Misalkan audio di konten kalian itu bisa terdengar jelas, atau bisa juga mungkin tampilan videonya enak dilihat, misalkan kayak lightingnya bagus, latarnya bagus, dan lain sebagainya. Atau bisa juga nanti dari alur konten yang kalian bawakan itu mudah dicerna sama penonton. Nah, maka video kalian itu bisa dibilang sudah berkualitas, teman-teman. Jadi dengan kualitas video yang baik, otomatis yang nonton tadi itu juga pasti bakalan betah, dan ada kemungkinan besar juga nanti mereka bakalan subscribe dan nontonin video kita yang lainnya. Tips selanjutnya, pahami kemauan penonton kita. Nah, jadi dalam mengembangkan channel YouTube, kita tuh nggak boleh egois, bikin konten sesuka hati kita aja gitu ya. Nah, di satu sisi kita tuh juga harus tahu penonton kita ini siapa sih, dan mereka ini maunya konten yang seperti apa. Cara paling gampang untuk memahami siapa penonton kita, itu kita bisa lihat aja di kolom komentar. Nah, teman-teman nanti bisa bikin aja konten ya berdasarkan requestan penonton kalian tadi. Kita juga bisa memahami penonton kita itu dari halaman analitik yang ada di YouTube Studio, yang dimana di sini kita nanti bisa melihat mereka ini subscribe-nya ke channel siapa, dan mereka ini nontonin video yang seperti apa. Nah, jadi setidaknya di sini kita sudah punya gambaran nih, kira-kira penonton kita ini sukanya konten yang seperti apa, dan kita mungkin sudah punya gambaran nih, kira-kira konten seperti apa yang mesti kita bikin gitu. Nah, untuk penjelasan seputar memahami penonton lewat analitik ini, untuk video yang lebih detail nanti kita akan bahas di chapter terpisah aja, teman-teman. Tapi pada intinya, dengan memahami penonton, kita nanti bisa bikin konten yang sesuai dengan pasar kita. Dan dengan cara seperti ini juga, channel kita nanti juga akan lebih gampang dapat rekomendasi dari YouTube-nya. Tips keempat, optimasi di bagian SEO. SEO ini adalah sebuah teknik supaya video kita nanti lebih gampang ditemukan di pencarian. Nah, penjelasan SEO yang lebih detail nanti kita akan bahas di chapter khusus ya. Tapi pada intinya dengan memaksimalkan SEO, maka video ataupun channel teman-teman itu nanti akan lebih gampang ditemukan orang. Dan kalau misalkan lebih gampang ditemukan orang, ya otomatis kan kesempatan kita dapetin subscriber dan juga views-nya itu makin jauh lebih besar. Tips kelima, kolaborasi dengan YouTuber lain. Nah, jadi ini adalah salah satu cara yang efektif untuk dapatkan subscriber dan penonton baru. Karena dengan kita melakukan kolaborasi dengan YouTuber lain, otomatis kan channel kita juga bisa dikenal nih oleh penonton si YouTuber teman kita tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kenalan YouTuber atau mungkin teman-teman di grup nih ya, di grup Discord, bisa juga nanti saling collab aja. Apalagi di grup kan sudah saya bikinin channel khusus tuh untuk menulis channel kalian. Siapa tahu di situ kalian ketemu teman yang satu daerah atau mungkin satu tema konten gitu ya. Nah, bisa nanti saling collab aja, teman-teman. Tips yang terakhir, bikin konten shorts. Nah, ini adalah metode yang menurut saya paling recommended gitu ya, kalau misalkan teman-teman itu mau dapatin subscriber dan views itu dengan lebih cepat, yaitu dengan cara bikin konten shorts. Karena konten shorts ini itu rekomendasinya luas banget, teman-teman, dibandingkan video panjang. Makanya nanti teman-teman gak usah heran ya kalau misalkan kalian lihat views di video shorts itu naiknya lebih cepat dibandingkan video panjangnya.
Nah, sisi positifnya juga karena rekomendasinya ini luas gitu ya, otomatis kan kesempatan kita dapetin subscriber ataupun views juga bisa lebih cepat teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa sambil kombinasikan aja ya, jadi sambil bikin video panjang, bikin juga video shorts-nya. Tapi kalau teman-teman merasa ini agak terlalu berat, saran saya nanti bisa coba salah satu aja. Misalkan nih teman-teman mungkin fokus di shorts dulu, baru nanti ketika persyaratan monetisasi kita sudah diterima, kita nanti pelan-pelan masukin video panjangnya. Oke, itulah beberapa tips yang bisa teman lakuin biar kalian nanti juga bisa lebih cepat untuk ngejar persyaratan monetisasi YouTube. Dan tips-tips tadi memang sudah saya terapin juga ya ketika saya awal-awal ngebangun channel YouTube saya. Dan hasilnya, channel saya itu langsung naik dalam beberapa bulan, teman-teman. Nah, mudah-mudahan tips kali ini itu bisa membantu nih teman-teman semuanya biar nanti channel kalian juga bisa lebih cepat diterima monetisasinya. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin masih rada bingung, nanti boleh banget bisa langsung tanya-tanya aja di grup Discord kita. So, mungkin segini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.